Hai pemirsa, good morning. Hari ini, pagi ini saya buat video khusus untuk kita bersembang saja lah. Pagi tadi pukul 5:30 macam itulah. Saya bangun, saya buka handphone, ada banyak ucapan selamat ulang tahun kepada anak saya, Lasmi. Terus saya baca satu inbox lah. Kalian tahu pemirsa, orang yang selalu memberikan saya semangat, orang yang selalu mendukung saya, walau bagaimanapun komentar orang lain, dia tetap percayanya sama saya. Dia nggak pernah istilahnya terpancing dari mulut orang lain di kolom komentar. Kami selalu sama-sama menguatkan. Hari Rabu tanggal 8 Januari semalam, Syahmin sudah tutup usia, sudah meninggal dunia. Saya juga baru tahu hari ini pemirsa, karena memang terakhir kali saya message dengan Syahmin itu, kalau saya tidak silap tanggal 2 atau tanggal 3 Januari, dia menanyakan, Syahmin ada berikan kepada saya duit, Kak tolong belikan nanti hadiah untuk Lasmi, berikan hadiah ini ngam-ngam di hari ulang tahunnya, katanya gitu pemirsa. Terus karena ya acara tahun baru di kampung kami ini memang sangat sibuk, jadi saya bilang iya dek, saya usahakan secepatnya. Saya memang usahakan secepatnya, saya pikir saya akan berikan pas nanti di hari ulang tahun Lasmi gitu pemirsa. Rupanya anak saya pun kemarin sakit. Terus tadi saudara Syahmin SMS saya, message yang Syahmin sudah meninggal pada tanggal 8 hari Rabu katanya, dan sudah dimakamkan juga. Saya pun tidak tahu adat atau cara orang Cina ya pemirsa, jadi acara-acaranya itu saya kurang tahu lah. Cuman kata pihak family, istilahnya mereka ada urusan lagi gitu pemirsa. Saya ingat tadi karena saya nggak sempat menunaikan keinginan terakhirnya untuk memberikan hadiah kepada Lasmi gitu. Sebenarnya pemirsa, saya nggak pernah merasa kehilangan seperti ini atas kepergian seorang kawan. Saya nggak pernah nampak mukanya pun, saya belum pernah jumpa sama dia pun, tapi dia sangat baik sama saya. Selalunya kalau misalkan dia selalu memberikan rezeki berupa uang atau barang kan, selalu ada komen-komen. Terus dia akan bilang, Kak Sri, tadi ada orang komen-komen seperti ini pada family Syahmin katanya. Saya bilang sabar ya dek, kuat ya dek, pokoknya Syahmin jaga kesehatan gitu. Terus kalau misalkan ada komen yang terlalu menyakitkan hati saya kan, tadi ada orang komen seperti ini loh dek, saya bilang Kak Sri kuat, utamakan keluarga, jaga kesehatan. Selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan walaupun dia sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya sahabat itu adalah seperti ini, saling menguatkan di saat kita memang banyak orang menyalahkan. Ya saya tahu, saya juga bukan orang yang selalu benar, saya juga banyak kesalahan. Cuman yang saya rasakan adalah dia selalu mendukung saya dari segi apapun. Walaupun dia menasihati saya, Kak Sri nanti jangan buat seperti ini ya, nanti Kakak Sri jangan buat begini, nanti orang kecam-kecam. Terus saya bilang, kakak nggak bisa deh, kakak memang begini-begini, dia akan terima gitu pemirsa. Jadi saya merasa sangat kehilangan walaupun saya nggak jumpa. Kenapa saya buat video ini? Karena kami juga kenal dari YouTube, dari video, dari komentar-komentar. Dia yang paling merisaukan channel saya, dia yang paling merisaukan view saya. Dia sangat merisaukan kehidupan saya, banyak kehidupan pribadi saya ceritakan kepadanya. Saya juga mengucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah, kuat. Saya tahu, saya percaya Syahmin orang yang sangat baik, sudah pasti tempatnya juga yang terbaik di sana. Syahmin meninggal dalam tidur pemirsa ya. Selama ini juga dia memang berjuang melawan kankernya pemirsa. Dia juga beberapa kali kemoterapi, tapi semangatnya itu yang luar biasa ya. Dia selalu menyemangati saya. Dia juga yang buat saya kadang-kadang gak terlalu memikirkan kecaman. Hidup memang macam ini Kak Sri katanya, Kak Sri harus kuat demi suami, demi keluarga, katanya begitu pemirsa ya. Bagi saya mungkin ramai orang yang berkomentar kadang-kadang kan, unsubscribe ramai-ramai, unsubscribe ramai-ramai kan. Saya tidak terlalu memperdulikannya, tapi kehilangan satu orang sahabat seperti Syahmin sangat-sangat saya sangat-sangat merasa kehilangan lah pemirsa.
Walaupun saya belum pernah berjumpa, belum berbicara secara langsung. Kemarin waktu kami planning ke Malaysia, waktu ngurus-ngurus suami saya itu, saya memang ada planning mau berjumpa, tapi ya tak ada jodoh, tak ada jodoh untuk berjumpa, gitu pemirsa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Syahmin juga yang selalu ikut membantu saya juga pemirsa. Pernah satu kali yang paling saya terasa bantuan Syahmin adalah ketika saya ada di bahagian penguat kuasa imigrasi pemirsa. Jadi waktu itu saya diharuskan membayar 20 juta lebih pemirsa, dan dibayar saat itu juga gitu. Kalau enggak suami saya ditahan kan, saya nggak tahu harus menghubungi siapa gitu. Saya hanya ada duit sekitar 3.800.000-an saja pemirsa. Terus saya message Syahmin, "Dek, boleh kakak pinjam duit?" Saya bilang, masa itu dia tak tanya apapun urusan Kak Sri dengan suami, belum settle ke. Saya cakap belum settle dek, disuruh kakak bayar ini, kakak kurang duit. Masa itu juga dia transfer pemirsa. Masa itu juga dia transfer dalam ringgit, lepas itu saya tukar dalam rupiah. Malam itu juga saya buat pembayaran. Dan saya rasa kalau nggak ada Syahmin masa itu, saya pulang sendiri dan suami saya ditahan di dalam lokap pemirsa. Dan itu yang saya ingat sampai sekarang. Memang kalau orang baik meninggalkan nama, betul tak pemirsa, hanya akan ada kenangan yang baik yang saya ingat tentang Syahmin. Syahmin adalah kumpulan 3 nama pemirsa. Namanya sebenarnya Syumin. Jadi mungkin kalian akan lihat komentarnya juga, karena akunnya itu dipegang oleh 3 orang adik-beradik gitu. Apakah Syumin yang paling kecil ataukah dia anak nomor 2, nomor 3, saya pun kurang tahu, tapi saya rasa dia adalah adik, karena saya message dari saudaranya tadi, gabungan dari 3 adik-beradik, 2 kakaknya yang lain, katanya mungkin Syumin lah yang paling kecil. Apa-apapun saya turut berduka cita ya untuk keluarga. Tabah kuat, segala kesalahan saya, kesilapan yang saya tak sempat minta maaf kepada Syumin, saya minta maaf kepada keluarganya juga kalau ada keinginan yang tidak terlaksanakan. Terima kasih banyak karena sudah banyak menolong saya dan keluarga. Untuk family juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Untuk kalian juga pemirsa, mari kita doakanlah semoga Syumin ditempatkan di sisi yang lebih baik. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa pemirsa. Selama saya membuat YouTube, saya kehilangan 2 orang yang paling rapat dengan saya, yang selalu menyemangati saya. Dulu Kak Rasina, sekarang Syahmin. Orang ini tidak pernah istilahnya tuh nggak pernah terprovokasi komentar gitu. Apa saja istilahnya, saya ini memang begini-begini, dia selalu mendukung saya gitu. Jadi saya merasa sangat kehilangan. Tadi juga pagi waktu dikatakan sudah meninggal, sekejap saya diam atas katil pemirsa. Nggak sanggup saya, terkejut saya, kan? Karena apa? Karena selama ini message baik-baik, dia nggak pernah mengeluh sakit ini, nggak pernah. Dia selalu bilang kita kuat ya Kak Sri, kita sama-sama kuat, kita sama-sama kuat. Nah, begitulah dia. Itu sajalah saya rasa pemirsa. Saya akan share sedikit lah bagaimana Syahmin selalu WhatsApp saya memberikan semangat, dan ini menjadi kenangan untuk saya, untuk mengingat kebaikannya kepada saya. Saya pun akan semakin kuat, saya pun semangat. Segala kekurangan atau kesalahan yang pernah Syahmin bagi tahu kepada saya, Kak Sri jangan begini, Kak Sri kurangkan begitu, saya akan buat, saya akan perbaiki. Mungkin dia tidak menyukai dari segi saya berbicara atau dari segi mana, saya akan baca ulang message-nya mana yang dia suruh saya ubah, saya akan ubah. Walau bagaimanapun kita yang hidup harus melanjutkan kehidupan, betul tak pemirsa? Kesedihan bukan berarti saya tidak ikhlas akan kepergian, enggak. Saya hanya mengutarakan rasa kehilangan saya. Kehilangan bukan berarti tidak mengikhlaskan, betul tak? Saya percaya, saya juga satu masa akan menghadapi kehidupan yang sama. Saya juga akan menghadapi kejadian yang sama. Setiap yang hidup di dunia pasti akan pergi pada masanya. Kita semua hanya menumpang di tanah Tuhan, betul tak? Tiba masanya kita pergi, kita semua juga akan pergi. Siap tak siap kita akan pergi juga. Sekarang giliran Rabu semalam giliran Syahmin untuk berpulang. Mungkin berikutnya akan giliran kita, betul tak pemirsa? Terima kasih banyak.